Langsung saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-107. Mazmur pasal yang ke-107 akan saya bacakan dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Dengan cepat saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diliputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengurangi laut dengan kapal-kapal. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau frikop judul dalam firman Tuhan ini adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Tapi kalau boleh saya ambil, yaitu tema dari firman ini adalah penderitaan adalah bagian hidup manusia. Penderitaan adalah bagian hidup manusia tanpa terkecuali seluruh manusia yang ada di muka bumi. Tidak semua masalah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan penderitaan yang kita alami itu karena serangan si jahat, atau karena perbuatan-perbuatan yang tidak pernah kita pikirkan selama ini, lalu itu pernah terjadi. Tetapi saudaraku, bahkan bisa juga ini mengakibatkan karena pelanggaran atau kesalahan yang pernah kita buat sendiri dalam setiap kehidupan kita tanpa kita sadari. Maka di dalam firman Tuhan ayat yang ke-17 dikatakan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena sebab kelakuannya mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang memiliki respon hati yang peka seperti pemazmur ketika dihadapkan pada masalah atau penderitaan, karena mereka akan menyadarkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Di dalam kitab Mazmur ini dikatakan, yaitu diperbuat orang-orang yang menyimpang dari Tuhan. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan dikatakan sebelum mereka tertindas, dikatakan di ayat atau di Mazmur pasal yang ke-119 itu dikatakan, coba dibuka Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-67 dan ayat yang ketiga yang 71, dikatakan di sana saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum aku tertindas aku menyimpang,
Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat yang ke-71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Permintaan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dengan hal demikian, dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita harus segera membereskan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita sebelum tertindas, supaya kita mengalami ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman ini? Maka dikatakan dalam firman Tuhan, aku sekarang berpegang kepada janjimu. Janji yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jika kita segera bertobat, kita akan semakin dapat untuk berhadapan kepada Tuhan dan tidak terpisah kepada Tuhan oleh karena dosa. Maka ketetapan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita seringkali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar tentang firman, kadang terpisah dari Tuhan, membuat doa-doa kita terhalang. Karena kenapa, saudaraku? Hidup kita semakin jauh dari berkat Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal ke-59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, tidak kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengarkan setiap doa kita, tapi yang memisahkan antara kita dengan Allah kita adalah setiap dosa dan perbuatan pelanggaran kita. Maka dengan hal itu, bahkan sampai jari kita tercemar oleh darah, bahkan kita sering menyebut-nyebut yaitu tentang dosa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga dia tidak mengenal dan dia tidak mendengarkan segala kedahsyatan kita, karena sudah terlalu larut. Ketika Tuhan Yesus memberikan pemahaman dalam setiap umat yang percaya, lalu dia selalu melakukan hal-hal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan murka. Maka Tuhan tidak mau mendengarkan setiap dosa-dosa kita. Maka dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita tidak lebih jauh kita pikir tentang kebenaran firman Tuhan, supaya jangan ada jarak di antara kita dengan Allah kita. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, supaya kita selalu melakukan yang terbaik, dan supaya kita boleh melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah inginkan bagi kita. Dan hal ini kita akan memohon ampun, pengampunan kepada Tuhan dan bertobat. Maka seringkali kalau setiap orang percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kepribadian hidupnya atau di dalam kehidupan sehari-hari, ketika tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, lalu itu yang terjadi pada dirinya, terkadang kita merasa kecewa atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita tidak terlalu menyadari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika apa yang kita terima dan apa yang kita dapat, kita lalu seringkali lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka itu pemberian itu datangnya dari mana? Berkat Tuhan itu dari siapa? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ajarkan dalam hidup kita, supaya kita hidup dalam ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka dalam hal itu, supaya kita melangkah tidak keluar dari jalur Tuhan dan jangan memberontak dengan menyimpang dari kebenaran ini. Maka dalam hal ini, saudaraku yang kasih Tuhan, seberat apapun situasi dan pergumulan yang kita hadapi, sekalipun kegagalan demi kegagalan harus kita alami, ketetapan atau tetaplah hidup berpaut kepada Tuhan dan berpegang kepada janji firman-Nya, karena Dia tidak akan mempunyai rencana yang gagal. Dalam firman Tuhan dikatakan, saudaraku, dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, saya buka sebentar.
kitab Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua dikatakan di sana, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perkataan firman Tuhan ini, Tuhan menetapkan kita dalam setiap pribadi yang mau patuh dan melakukan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, maka supaya kita tidak terguncangkan seperti ayat yang dikatakan di ayat yang ke-25 tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 itu, ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai dan yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saudaraku, kenapa ini terjadi? Karena setiap orang individu yang sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dosa, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah tidak merespon apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Karena masalah penderitaan yang kita hadapi itu tidak seberapa sebenarnya, tetapi ketika Tuhan berkata kehendak lain, maka seringkali orang percaya ketika tidak sesuai apa yang dia pikirkan, lalu dia berpikir hal apa yang harus dia lakukan untuk melebihi kekuatan Tuhan. Apakah saudara pernah melakukan hal seperti itu? Saya percaya bagi kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di gereja ini, tidak akan pernah melakukan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Maka percaya kepada Yesus. Apapun yang menjadi aktivitas usahamu, dagangmu, jangan sekali-kali berpikir kalau Tuhan itu melakukan hal yang tidak terpuji di hadapan kita sebagai orang percaya. Tapi ketika hal ini terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menetapkan bagi setiap orang percaya, maka dikatakan dalam firman Tuhan supaya kita tidak akan pernah sampai terjatuh. Dia selalu tolong hidup kita. Maka ketika apa ketetapan itu sudah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mari kita belajar dan lihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, supaya itu benar-benar yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita, maka hal itu akan terjadi bagi setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Maka sejauh apapun saudaraku yang kasih Tuhan, situasi apapun berarti pergumulan kita, ada Tuhan selalu menolong hidup kita. Sampai ke kedalaman apapun, Tuhan ada menopang kehidupan kita. Sesekali Allah berkata dalam firman Tuhan, jikalau kita percaya dalam hati kita Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup, maka sekali-kali kita percaya bagi Tuhan yang di dalam kitab Roma. Apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, ketika itu dibenarkan oleh Tuhan, maka selama kita boleh melakukan itu, Allah berkata setiap orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka dalam hal ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Mazmur pun berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya yang berkenan kepada Tuhan, apabila dia jatuh tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Di dalam kitab Mazmur pasal ke-37 itu dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Maka dalam hal ini kepercayaan kita, iman kita, penderitaan kita, bagian hidup dari manusia, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi coba saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada pada dirimu kita syukuri, terima kasih yang Maha. Untuk semua nama dipilihita molo sopas na dibahas orang tai pangaleon di Tuhan. Kalau saya berpikir saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya berpikir
Saya mungkin tidak bisa bersaksi dari latar belakang apa yang saya pernah miliki. Kalau tidak benar-benar saya memiliki Tuhan yang hidup, mungkin saja sampai sekarang saya tidak manusiawi lagi. Apa yang pernah sudah saya rasakan, apa yang sudah pernah saya miliki di waktu muda saya, dengan yang pernah dimiliki orang sampai di zaman sekarang ini, itu sudah pernah saya miliki mungkin. Tapi saya tidak mau keliru, karena ada jaminan Tuhan kita yang tidak akan pernah sampai membiarkan kita tergeletak, dan Dia selalu menolong kita, menopang kita, dan memegang tangan kita. Itu yang kita imani. Bukan berarti apa yang kita kejar dalam persekutuan ibadah seperti ini, karena kita yakin dan percaya topangan tangan Tuhan ada di setiap waktu dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, apa yang kita lakukan selama dan kita hidup, saudara yang kasih Tuhan, maka ketika kita percaya segala sesuatunya itu akan mendatangkan berkat selama Tuhan Yesus boleh ada di pihak kita. Maka dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila dalam kehidupan kita memiliki kegagalan, itu kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kalaupun engkau, saudaraku yang kasih Tuhan, pernah melakukan dan merasakan hal ini, kegagalan lewat kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Apabila bencana juga engkau alami yang sedang membuat engkau dengan tanah liat itu pun rusak, maka Tuhan periuk pun akan mengerjakan kembali, menjadikan bencana lain menurut apa yang baik dalam pandangan kita. Maka setiap pekerjaan apapun dipercontohkan kepada kehidupan setiap manusia. Maka ketika hati kita pun remuk, rusak. Ketika kita masih hidup, Tuhan berikan kesempatan untuk hidup. Bapak Ibu Saudaraku, sidang jemaat Tuhan, jangan engkau merasa sedih, jangan engkau merasa ciut, jangan engkau merasa minder. Udah madeleho alai hiot ma adong do di batau nalahu palu melimau kita dohot nalahu batu budal katigora tua sebuluta nau penong persikur kita di portibio pasahat madiri tutuhan hagu-hagu luno persatu kinak dong. Tapi nama saya di portibina bagi so. Kita sudah melihat, kadang masih malam ini kita bercakap dengan orang yang kita cintai, mungkin orang yang kita sayang keluarga. Betul-betul besok atau ketika ayam berkokok, sudah seperti apa kenyataan alam itu. Tetapi bagian dari hidup orang percaya dikatakan dalam firman ini, karena penderitaan itu adalah bagian hidup manusia. Jadi maka kita sebagai manusia, ketika kita diperhadapkan dalam hal apapun, maka kita jangan langsung jatuh atau ciut, minder, dan mungkin mendausya di mata. Tetapi yakinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman ini, supaya lewat kegagalan ini Tuhan sudah memberikan waktu atau bagian yang terbaik dari apa yang kita alami pada hari ini. Karena hanya keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita yang harus diuji. Sampai di mana kesanggupan dan ketahanan kita untuk melewati segala gelombang ini menuju arah jalurnya Tuhan. Maka ketetapan itu akan sesuai dengan apa yang kita terima. Supaya lewat ketetapan itu maka kita gigih dan mau berjuang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita, supaya kehidupan kita yang sebelumnya tertindas, supaya jangan menyimpang dan tetap sekarang berpegang pada janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan itu, lihat dan pandanglah Yesus itu ada di mana.
lakukanlah selalu apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Miliki respon hati yang peka, seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah penderitaan, karena akan menyadarkan kita dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, yaitu ketika kita hidup menyimpang dari jalannya Tuhan. Maka dalam hal ini, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tetap berjalan dalam ketetapan-ketetapan itu, maka kita akan berpegang kepada janji Tuhan. Maka dalam hal ini, sebagai umat gereja Pentakosta Indonesia, kita yakin dan percaya kalau pada hari ini ada Tuhan yang menolong dan menopang hidup kita, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Maka ini bukan hanya sekedar pujian yang dikarang-karang, saudara yang kasih Tuhan. Itu tersurat, itu tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 ayat sampai ayat yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, saudara. Silih berganti hidup ini, siapapun dia mungkin sudah pernah mengalami hal seperti ini. Tapi karena ketika kita mempunyai ambisi dan mempunyai Tuhan yang hidup, kita percaya yang selalu Tuhan menopang kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah firman Tuhan untuk menuntun kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Para singga dan puji.